Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaliza dengan nomor NPM 221105081223 dari program Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Agama Islam Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Di sini saya ingin memenuhi syarat ujian akhir semester dengan mata kuliah Studi Naskah Ulumul Hadis. Dosen pengampu Dr. Kiai Haji Ahmad Alim LC.MA. Adapun pokok pembahasan, yang pertama yaitu hadis dhaif serta cacat integritas. Yang kedua, hadis dhaif, cacat integritas dan lemah kognitif. Yang ketiga, hadis mu'allal, munkar dan maudhu. Yang keempat, hukum meringkas hadis dan meriwayatkan dengan maknanya. Yang kelima, konsep sahabat, definisi dan tabaqat. Yang keenam, hadis musnad. Yang ketujuh, hadis musalsal dan contohnya. Yang kedelapan, hadis musalsal bil awwaliyah. Yang kesembilan, hadis gharib, al-gharib al-hadis. Yang kesepuluh, ada perawi hadis. Masuk ke materi yang pertama yaitu hadis dhaif sebab cacat integritas. Hadis dhaif disebabkan cacat integritas dari rawi yang meriwayatkan hadis. Yang pertama, fasik secara bahasa, yaitu keluar dari ketaatan, secara istilah melakukan dosa-dosa besar. Yang kedua, berbohong. Yang ketiga, jahil atau kebodohan. Ketika seorang rawi cacat hafalannya, pelupa, lalai, sering salah, contoh durhaka kepada orang tua, melakukan dosa kecil yang berketerusan tanpa taubat sehingga menjadi fasik. Adapun hadis yang disebabkan cacat integritas ada tiga, yaitu yang pertama hadis maudhu, yaitu kedustaan yang direkayasa dan dibuat-buat serta dinisbatkan kepada Rasulullah SAW. Yang kedua ada hadis matruk, hadis yang di dalamnya ada rawi yang dituduh telah berdusta atas Rasulullah SAW. Yang ketiga yaitu ada hadis munkar, hadis yang diriwayatnya dari rawi dhaif yang memiliki kesalahan fatal atau banyak kelalaian atau fasik. Masuk ke materi yang kedua yaitu hadis dhaif, cacat integritas dan lemah kognitif. Hadis sebab lemah kognitif. Yang pertama yaitu ada mu'allal, hadis yang ditemukan di dalamnya ilat atau cacat yang merusak kesahihan hadis tersebut, padahal secara lahir tersebut selamat dari kecacatan. Yang kedua ada mudraj, yaitu hadis yang dirubah urutan sanadnya yang memasukkan di dalam matanya hadis yang bukan darinya tanpa pemisah. Yang ketiga ada maklub, mengganti lafaz yang asli dalam sanad atau matan hadis yang lainnya, baik memajukan atau mengakhirkan atau semisalnya. Yang keempat, muttarib, itu hadis yang diriwayatkan dengan bentuk yang saling bertentangan. Yang kelima, musahaf, yaitu merubah kalimat pada hadis sehingga tidak sesuai dengan apa yang diriwayatkan oleh para rawi yang sikoh, baik secara lafaz atau makna. Yang keenam ada syadz, hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang makbul, yang menyelisihi riwayat rawi yang lebih utama. Masuk ke materi yang ketiga yaitu hadis mu'allal, munkar dan maudhu. Hadis mu'allal, hadis yang ditemukan di dalamnya ilat atau cacat yang merusak kesahihan hadis tersebut, padahal secara lahir tersebut selamat dari kecacatan. Cara mengetahui hadis mu'allal. Cara untuk mengetahuinya adalah dengan mengumpulkan berbagai jalur hadis tersebut. Kemudian melihat perbedaan rawi-rawinya, serta membandingkan kedobitan dan ketelitian rawi-rawi tersebut, lalu memberikan hukum atas riwayat-riwayat yang memiliki ilat. Hadis munkar, definisi, hadis yang diriwayatnya dari rawi dhaif yang memiliki kesalahan fatal atau banyak kelalaian atau fasik. Sebab-sebab seorang rawi dituduh berdusta. Sebab-sebab seorang rawi dituduh yaitu satu dari dua perkara berikut. Yang pertama, hadis tersebut tidak diriwayatkan kecuali dari jalur dia, serta menyelisihi kaidah-kaidah yang sudah dimaklumi. Yang kedua, rawi tersebut terkenal berdusta dalam perkataan sehari-harinya, akan tetapi belum nampak kedustaannya terhadap hadis Nabi. Yaitu hadis yang ketiga, hadis maudhu, kedustaan yang direkayasa dan dibuat serta dinisbatkan kepada Rasulullah SAW. Cara mengetahui hadis palsu yaitu hadis palsu dapat diketahui dengan berbagai hal, diantaranya
pengakuan dari pemalsu atas yang dipalsukan, seperti pengakuan dari Abu Ismanu bin Abi Maryam atas yang dipalsukan atas Ibnu Abbas mengenai keutamaan surat-surat dalam ayat Al-Quran. Yang kedua, pernyataan yang serupa dengan pengakuan. Semisal dia menceritakan dari seorang guru ketika ditanya akan tanggal lahirnya, dia menyebutkan tanggal yang guru tersebut meninggal sebelum tanggal dia lahir, dan hadis tersebut tidak diketahui kecuali dari jalurnya. Yang ketiga, indikasi tertentu pada diri rawi. Seperti rawi tersebut seorang Rafidi atau penganut Syiah Rafidah, dan hadis tersebut berkenaan dengan keutamaan Ahlul Bait. Yang keempat, indikasi tertentu pada hadis yang diriwayatkan, seperti lafaz pada hadis tersebut lemah atau bertentangan dengan indera manusia dan ketetapan yang ada di dalam Al-Quran. Masuk materi yang keempat, yaitu hukum meringkas hadis dan meriwayatkan dengan maknanya. Hukum meringkas hadis dan meriwayatkan dengan makna. Meringkas hadis, mengurangi atau meringkas lafaz hadis sesuai kebutuhan. Maka kebanyakan ulama memperbolehkan hal ini bagi orang yang berilmu. Adapun meriwayatkan dengan makna, maka perselisihan para ulama tentang boleh atau tidaknya adalah sangat masyhur, dan kebanyakan mereka memperbolehkan juga, sama seperti meringkas. Masuk materi yang kelima, yaitu konsep sahabat, definisi dan tobakot. Sahabat, orang yang bertemu dengan Nabi Muhammad, Muslim, dan meninggal dalam keadaan Islam, meski di masa hidupnya pernah murtad. Tobakot sahabat, ada 12, yaitu as-sabiqun al-awwalun, para sahabat yang masuk Islam sebelum terjadi musyawarah penduduk Makkah di Darun Nadwah, hijrah pertama kali ke Abasyah sebelum hijrah ke Madinah, para sahabat yang ikut baiat akibah pertama, ashabul aqobah as-saniyah, awwalul muhajirin, ahlul badar, orang-orang yang hijrah bersama Nabi di antara perang Badar dan Hubaidiyah. Lalu sahabat yang ikut berbaiatu ridwan pada peristiwa Hubaidiyah, orang yang hijrah bersama Nabi di antara Hubaidiyah dan Fatu Makkah seperti Khalid bin Walid, Amr bin As, dan Abu Hurairah. Yang ke-11, orang-orang yang masuk Islam pada Fatu Makkah. Dan yang terakhir, orang-orang adalah orang-orang atau anak-anak yang pada Fatu Makkah ikut rombongan ayahnya lalu melihat Nabi dan masuk Islam karena Fatu Makkah. Masuk ke materi yang keenam, yaitu hadis musnad. Hadis musnad definisinya secara etimologi, al-musnad merupakan isim maf'ul dari asnada yang berarti menggabungkan atau menisbahkan. Secara terminologi, hadis yang sanadnya bersambung secara marfu kepada Nabi. Contoh hadisnya, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, dia mengatakan telah menceritakan kepada kita Abdullah bin Yunus dari Malik, dari Abu Az-Zinad dan Al-A'raj dari Abu Hurairah, dia mengatakan, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, "Iza syaribal kalbu fi ina ahadikum falyaksilhu sab'a." Jika anjing minum di dalam bejana salah satu di antara kalian, maka cucilah sebanyak 7 kali. Hadis ini bersambung sanadnya dari awal hingga akhir, jika meriwayatkan secara marfu kepada Nabi. Adapun yang ketujuh, yaitu hadis musalsal dan contohnya. Hadis musalsal dan contohnya. Hadis musalsal adalah hadis yang disampaikan oleh para perawi secara berurutan, secara mata rantai, secara khas dalam keadaan atau situasi tertentu, baik secara perbuatan maupun secara perkataan. Pembagian musalsal ada 3, yaitu musalsal qauli, perkataan, musalsal fi'li, perbuatan, dan musalsal qauli fi'li. Contoh hadis musalsal yaitu an maza qala ini Rasulullah SAW faqala ya maza inni la uhibbuk. Faqalat ya Rasulullah anna wallahu uhibbak. Qala fa inni ausaika bi kalimati taqulahunna fi kala shalah. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Hadis tersebut diriwayatkan dalam Musnad Ahmad bin Hanbal. Dalam proses periwayatan, para perawi disebutkan meriwayatkan hadis ini sebagaimana Nabi melakukannya, yaitu dengan mengucapkan, ya fulan, innila uhibbuk, wahai fulan, sesungguhnya aku mencintaimu. Hadis ini adalah contoh periwayatan hadis musalsal qauli, yaitu secara perkataan. Masuk ke materi yang
Yang ke-8 yaitu hadis musalsal bil awwaliyah. Hadis musalsal bil awwaliyah adalah hadis yang selalu disisipkan oleh para ahli hadis sebelum mulai mengajar atau belajar hadis. Ulama hadis sampai sekarang mentradisikan bahwa hadis tersebut selalu diajarkan dalam kondisi sebagai pelajaran pertama yang diajarkan kepada murid-muridnya. Ini sebuah mukjizat Nabi yang luar biasa, yaitu para sahabat, ulama, dan pakar ilmu hadis mulai zaman Nabi sampai sekarang selalu mengajarkan ajaran kasih sayang ini sebelum pelajaran lainnya. Adapun sebelum pelajaran akidah, syariah, akhlak, dan ajaran lainnya. Maka ini menunjukkan betapa ajaran kasih sayang itu di atas semua ajaran lainnya. Masuk ke materi yang ke-9 yaitu Gharib al-Hadis. Gharib al-Hadis. Secara etimologi, al-gharib dalam arti bahasa adalah yang jauh dari kerabatnya. Maksud dari gharib di sini adalah lafal-lafal yang memiliki makna yang tersembunyi. Penulis kitab Al-Qomus mengatakan gharib seperti karuma dalam wazannya, yaitu yang rancu dan yang tersembunyi. Secara terminologi, al-gharib adalah lafal yang tidak jelas maknanya, sulit untuk dipahami, yang terdapat dalam matan hadis karena jarang dipakai. Adapun kitab populer Gharib al-Hadis. Gharib al-Hadis. Yang pertama, Gharib al-Hadis karya Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Yang kedua, An-Nihaya fi Gharib al-Hadis wal Athar karya Ibnu al-Athir. Kitab ini merupakan kitab terbaik dalam hal ini. Yang ketiga, Ad-Dur An-Nathir karya Imam As-Suyuti yang merupakan ringkasan dari An-Nihayah. Yang keempat, Al-Fa'iq karya Az-Zamakhsyari. Masuk ke materi yang ke-10. Ada perawi hadis. Yang pertama yaitu meluruskan niat serta ikhlas untuk mencari hadis. Yang kedua, berhati-hati agar tujuan untuk mencarinya bukan menggapai keinginan dunia. Abu Daud dan Ibnu Majah telah meriwayatkan dari hadis Abu Hurairah. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mencari ilmu yang bisa ia niatkan karena Allah, namun ia tidak mempelajarinya kecuali untuk mendapatkan sebagian dari dunia, maka ia tidak mendapatkan baunya surga pada hari kiamat. Yang ketiga, mengamalkan hadis-hadis yang telah ia dengar. Adapun adab-adab yang dikhususkan untuk pencari hadis. Yang pertama, meminta kepada Allah taufik, ketepatan, kemudahan, serta pertolongan untuk meneliti serta memahami hadis. Yang kedua, memfokuskan seluruh pikirannya untuk hadis, serta mencurahkan segala kemampuannya untuk mendapatkannya. Yang ketiga, memulai mendengar hadis dari guru yang paling dikedepankan di negaranya, baik secara sanad, ilmu, maupun agama. Dan yang keempat, memuliakan gurunya. Dan siapa saja yang ia dengar hadis darinya, serta menghormatinya. Karena hal tersebut, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.